selamat datang di channel EG Course. Video kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari materi hibridisasi dan bentuk molekul. Pada video part yang pertama kita sudah bahas mengenai teori hibridisasi. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai teori FSEPR. Nah, atau disebut sebagai teori tolakan pasangan elektron valensi. Pada video part yang pertama, kita sudah bahas mengenai teori hibridisasi. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang teori tolakan pasangan elektron valensi atau juga disebut sebagai teori FSEPR, yang merupakan singkatan dari Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nah, menurut teori ini, bentuk molekul senyawa kovalen itu ditentukan oleh domain elektron yang mengelilingi atom pusatnya. Nah, jadi ini juga disebut teori domain elektron. Nanti di sini kita akan mengenal istilah PE untuk pasangan elektron ya, jumlah pasangan elektron, PEB pasangan elektron bebas, dan PEI pasangan elektron ikatan. Dimana nanti PE adalah elektron valensi pada atom pusat ditambah jumlah ikatan atau PEI dikurang muatannya dibagi 2, dan untuk mencari PEB itu sama dengan PE dikurang PEI. Oke. Nah, contohnya saja misalkan untuk senyawa NH3 ya adik-adik. NH3. Nah, NH3 ini berarti atom pusatnya adalah nitrogen ya. Nitrogen itu memiliki nomor atom 7. Kalau kita konfigurasikan berdasarkan kulit berarti 25 ya. Oke. Nah, maka kita bisa hitung dari sini PE-nya. PE sama dengan elektron valensi atom pusat. Lihat ya, atom pusatnya pasti adalah nitrogen. Mengapa? Karena jumlah nitrogen sini hanya 1, sedangkan hidrogennya ada 3. Berarti yang menjadi atom pusat adalah nitrogen, ya, atau yang paling sedikit jumlah atomnya. Kita lihat atom valensinya berapa? 5 ya. Berarti 5 ditambah jumlah ikatan atau PEI. Nah, sekarang lihat di sini. Nitrogen mengikat 3 atom hidrogen ya, berarti ada 3. Tambah 3 dikurang, nah untuk senyawa ini tidak ada muatan, berarti dikurang 0. Dibagi 2. 5 tambah 3, 8, dibagi 2 adalah 4. Berarti PE-nya adalah 4. Sedangkan jumlah PEB, ya bisa kita hitung, PE dikurang PEI, PE-nya ada 4, dikurang PEI-nya ada berapa? Ada 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ada 1 pasangan elektron bebasnya. Nah, bagaimana ngebentuk molekul? Nanti kita akan bahas ya di akhir ya untuk tabel bentuk molekul. Nah, selain dengan cara ini, ya adik-adik, maaf, kita tuliskan dulu rumus umum ya. Rumus umum itu AXNEM. Saya buat seperti ini saja ya. Dimana A di sini adalah atom pusat, X adalah PEI, dan E adalah PEB. Nah, jadi kalau untuk N-nya maksudnya jumlah PEI-nya berapa, kalau M berarti jumlah PEB-nya berapa. Oke, mari kita tuliskan rumus umum dari NH3 di sini ya. AX, oke, kita lihat PEI-nya berapa? PEI-nya ada 3 tadi ya, berarti AX3, E berapa pasangan elektron bebasnya? Ada 1, berarti AX3E ya. Kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, ini rumus umumnya. Oke, berikutnya misalkan untuk senyawa SiF6 2-. Nah, ini dia ya adik-adik. Oke, bagaimana rumus umumnya? Nah, sekarang kita lihat yang jadi atom pusat siapa? Yang jadi atom pusat adalah Si. Ya adik-adik, di sini adalah Si. Maka jumlah PE-nya sama dengan, oke, nah adik-adik, bagaimana Kak kalau misalkan kita tidak hafal nomor atom? Nah, adik-adik, kalau misalkan nggak hafal nomor atom, adik-adik harus hafal golongan ya. Si kan sebagai atom pusat. Si ini golongan berapa? Golongan 4A. Berarti elektron valensinya ada berapa? Ada 4, berarti langsung aja 4 ditambah, nah gitu ya adik-adik, 4 ditambah, berapa jumlah ikatannya? Si mengikat 6F, berarti 4 tambah 6, oke, dikurang muatan. Muatannya berapa nih? -2.
Oke, berarti min 2 dibagi 2. 4 tambah 6, 10. Nah, ini minus berarti ditambah ya. Berarti 12. 12 bagi 2, 6. Oke, sedangkan PEB-nya, langsung ke PEB. Oke, PEB berarti PE dikurang PEI. PE-nya berapa? 6. PEB-nya, maaf, PEI-nya ada 6 juga ya. Ini tadi PEI. Berarti PEB-nya adalah 0. Sehingga rumusan umumnya adalah AX. Oke, berapa jumlah PEI-nya? Jumlah PEI ada 6. Berarti AX 6, E 0. Kalau E-nya 0, ya karena PB-nya 0, itu nggak usah dituliskan. Nah, ini dia rumusan umumnya. Nah, ini untuk apa sih, Kak? Rumusan umumnya untuk melihat nanti bentuk molekul aja ini sih sebenarnya, ya. Oke. Nah, atau ada seperti ini adik-adik. Saya lebih suka, ya, tapi saya menganjurkan semua cara sebenarnya, tapi saya lebih suka mengerjakan dengan cara yang berikut. Untuk senyawa NH3. Oke, H3 tadi ya. Oke, berarti N-nya ada 1, lalu ada H3. Oke, mari kita gambarkan elektron-elektronnya ya. Dot-dotnya. Nitrogen itu kan golongan 5 ya adik-adik, berarti di sini ada 5 elektron valensi. Jadi gitu aja, jadi harus hafal golongan juga ya. Kalau nggak hafal ya lihat nomor atom pada sistem periodik unsur. Lalu H masing-masing memiliki 1 elektron. Oke, makanya akan saling tangkap ya. Oke, hidrogen akan menangkap 1 elektron nitrogen, juga berikatan seperti ini berikatan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat PEI dan PEB-nya. Pasangan elektron ikatan itu maksudnya seperti ini adik-adik. Kalau tadi kan kita berdasarkan hitungan. Sekarang ini berdasarkan gambarnya. Lihat berapa yang berikatan. Ini berikatan kan? Ini satu pasang ya. 1. Lalu ini 2. 3. Ada 3 pasangan elektron. Ini jumlah PEI-nya 3. PEB yang tidak berikatan pada atom pusat. Oke, ini pada atom pusat, bukan pada atom yang berada di sekeliling atom pusat, bukan. Jadi kita lihat di sini, ada berapa? Ada 1 pasang, ya. Jangan sebut ini 2 ya. Ini bukan 2 pasang. Ini 2, tapi bukan 2 pasang. Tapi ini adalah 1 pasang. Oke, jadi jumlah PE-nya 3, PEB-nya 1. Maka langsung aja rumus umumnya adalah AX3S1. Nah, jika lebih suka dengan cara seperti itu tidak apa-apa. Tetapi pada soal yang seperti ini nanti adik-adik akan bingung jika senyawa tersebut merupakan ion. Ya, kalau ada ion seperti SF6 tadi, SiF6 tadi, itu pasti agak kebingungan ya kalau nggak biasa. Jadi bisa gunakan cara yang tadi aja. Oke, nah sekarang kita lihat tabel hubungan antara PE, PEI, PEB dengan hibridisasi. Nah, oke, soal pada UTBK tahun 2019. Atom pusat Br dalam molekul BrF5 dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron, yaitu 5 domain pasangan elektron ikatan dan 1 domain pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Geometri molekul BrF5 adalah, nah adik-adik, sebenarnya soal ini sangat gampang ya sebenarnya kalau adik-adik hafal tabel yang saya berikan tadi. Katanya PEI-nya ada 5, dan PEB-nya ada 1. Nah, kalau hafal betul-betul pasti langsung jawabannya apa nih? Piramida segi 4. Nah, langsung gitu aja sebenarnya ya. Kalau misalkan sudah hafal tabel yang tadi yang sudah saya berikan ini. Nah, ini dia. 5, 1 segi 4 piramida atau piramida segi 4 sama aja. Nah, itu dia adik-adik ya. Oke, itu contoh-contoh soalnya tentang bentuk molekul. Oke, nanti kita akan buat soal-soal yang berikutnya, berbagai macam soal yang pernah keluar juga ya pada video-video yang berikutnya saja saya akan bahas. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa selalu dukung channel ini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.